اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil lempeng-lempengin kaki kita istirahat sejenak ya. Mudah-mudahan dengan waktu terbaik kita pada malam hari ini, insyaallah ibarat pepatah sambil nyelam dapat ikan ya, bukan sambil nyelam minum air kembung ya. Insyaallah kita nyelam di Masjid Quba, pulang nanti bawa ikan, membawa sesuatu yang terbaik, oleh-oleh ilmu yang bisa kita sampaikan ke tengah-tengah keluarga kita, insya Allah. Baik jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih berikan kita lagi nikmat ya. Nikmat bisa melanjutkan kewajiban puasa kita di bulan Ramadan. Kita masih juga menyempurnakan segala aktivitas ibadah puasa kita dengan amalan-amalan sunnah yang mudah-mudahan makin sempurna amalan ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya turut mendoakan semoga Allah berikan kita kemampuan, kekuatan, keistiqomahan, panjang umur, sehat wal afiat. Semoga kita bisa melampaui segala aktivitas ibadah kita di sisa-sisa umur kita. Semoga menjadi sesuatu yang terbaik yang kita bisa bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan hari ini seringkali kita memperingati malam nuzulul Quran. Saya nggak akan tanya satu-satu udah berapa banyak hafalan Quran kita. Tapi yang jadi masalah adalah seringkali orang membaca Al-Quran, membasahi bibir lisannya dengan bacaan Quran. Tapi saya sendiri khawatir ada satu riwayat bagaimana Rasulullah SAW sampaikan dalam sanad Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sampaikan akan datang satu masa di mana Islam tinggal namanya saja, Quran tinggal tulisannya saja, dan yang tinggal di waktu itu banyak ulama-ulama as-su, ulama-ulama yang buruk perangainya itu. Nah, kita khawatir hari ini banyak mereka-mereka yang membaca Quran tapi tidak mengamalkannya. Karena hari ini kita ingin refleksi seberapa banyak amalan-amalan kita terhadap bacaan-bacaan Quran kita yang kita sedikit demi sedikit kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ada orang yang sudah mengkhatamkan Quran, mungkin hari ini sudah sekian kali mengkhatamkan Quran, tapi ada saja ayat-ayat di dalam Al-Quran yang nggak nyangkut sampai sekarang. Fenomena yang terjadi di masyarakat kita, orang tuh ahli ibadah ya, baca Qurannya cakep, hajinya Masya Allah ya, ibadah-ibadah yang lain gercepnya luar biasa. Tapi hari ini kita seringkali masih menemukan fenomena di tengah-tengah kaum muslimin yang masih berselisih terhadap bagaimana salah satu perintah Allah ketika seorang meninggal dunia, dia meninggalkan harta warisan, tapi ternyata banyak di antara kita ngakunya muslim, ngakunya cinta sama Al-Quran, tapi tidak mengamalkan apa yang Allah perintahkan atas kita. Ketika ada kerabat kita meninggal dunia, harta warisannya nggak dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pelajaran penting buat kita. Bagaimana kemudian Islam diharapkan bisa bangkit kembali kalau di antara kerabat kita saja yang berhubungan darah sama kita, yang pernah nyusu di dada emak yang sama ya, tiba-tiba putus tali silaturahimnya. Bagaimana kemudian dia bisa bersatu dengan saudara-saudara kaum muslimin yang lain yang bahkan tidak sekerabat, tidak berhubungan nasab dengannya. Kalau di antara keluarganya saja sudah terjadi perselisihan, perpecahan. Nah, ini yang barangkali hari ini kita coba
tentang apa saja yang disebut-sebut di dalam Al-Quran, tentang kewajiban apa saja yang tidak hanya bersifat infiradi namun secara jama'i, bagaimana Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya yang dihafal, tidak hanya yang dibaca saja, tapi mana-mana saja ayat-ayat yang telah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut kita umat Rasulullah ini sebagai apa? Kuntum khaira ummah. Kata Allah, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang muncul di tengah-tengah kehidupan manusia. Sebagai umat yang terbaik, Allah berikan predikat itu kepada kita. Ternyata kita punya misi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat misi itu. Apa misi umat yang terbaik ini? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ternyata kita punya kewajiban menghidupkan dakwah, menghidupkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bisa bayangkan para nabi yang Allah utus selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kewajiban kaumnya ketika dapat pelajaran dari para nabi dan para rasulnya yang bersifat lokal itu, ya, maka tidak ada kewajiban Bani Israel misalnya berdakwah di luar bani mereka, enggak. Tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau turun, Allah utus di kota Makkah, tapi ternyata beliau tidak hanya untuk bangsa Arab saja, tapi termasuk kita bangsa joglo ini, ya, negara joglo nih, ya, di mana kita punya kewajiban juga, ya, untuk senantiasa menghidupkan dakwah ini. Kalau dakwah ini berhenti, aktivitas kita tidak laksanakan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, maka bagaimana predikat umat terbaik ini masih melekat dalam diri kaum muslimin? Padahal dalam hadis Nabi bersumpah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, kata Nabi, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Kalian harus mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Kalau seandainya kalian tidak melakukannya, la yusyikanallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi kalian dengan sebab kalian meninggalkan aktivitas dakwah, enggak mau lagi amar ma'ruf nahi munkar. Orang enggak peduli lagi, ya, dibelok-belokan gang, ada yang pada mabok bareng, kita cuek aja, ya, biarin aja, datang tetangga kita ada babenya, ntar kita tegur, dia ngadu mau babinya, kita berantem, akhirnya enggak jadi kita tegur. Ya, ada kezaliman di tempat kita diam aja, kita enggak peduli, ya, bagaimana kemaksiatan terjadi di hadapan mata kita, ya, kita enggak peduli, bodoh amat. Nah, sebenarnya perilaku kita yang abai terhadap tugas dakwah ini, kata Nabi, siap-siap saja, atau Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan hukuman atas kalian, summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Ketika kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata doa-doa kalian gak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun gak diampuni, punya hajat nggak dikabul, pengen dikasih mudah dipersulit. Ini pun refleksi buat kita sekalian. Kaum muslimin banyak, tapi ketika dia meninggalkan aktivitas dakwahnya, maka jangan salahkan Allah ketika doa-doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah tadi, walladzi nafsi biyadih, demi Allah, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya. Bayangkan, Rasulullah
bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini fenomena kita ngalamin begitu amat sulit, ya nggak gercep-gercep kita itu, ya ini mungkin salah satunya apa? Ya, ada usaha-usaha dakwah kita tidak hidup dalam kehidupan kita, baik hidup dalam rumah tangga kita, termasuk kehidupan dalam bernegara. Karena urusan-urusan untuk membenahi masyarakat ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau perintahkan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang lihat kemungkaran, maka cegah dengan kekuatan kekuasaannya. Ya, mereka-mereka yang Allah kasih wilayah, punya kekuasaan, punya tentara bejibun, ada alutsistanya canggih-canggih, maka orang yang semacam ini dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan kekuasaan, dengan kekuatan, dengan wilayahnya itu. Maka ulama min madhahibil arba'ah pernah menyebutkan apa? Kalau ada orang yang nggak mau sholat, diapain? Kalau ada orang nggak mau sholat, diapain? Ditangkap sampai pemerintah, Pak. Pemerintah kudu nyiapin pasukan unit khusus anti orang yang nggak mau sholat. Ditangkap, masukin ke masjid, suruh sholat. Kenapa? Karena sifat hukum Allah ini maksa. Buat siapa? Buat mereka yang muslim, baligh, berakal, dia menjadi orang yang mukallaf. Ya, ada beban hukum taklifi. Makanya Nabi perintahkan apa? Ajarkan anakmu 7 tahun sholat, perintahkan 10 tahun, kalau enggak mau gebuk. Ya, maka pemerintah pun punya kekuasaan, kekuatan untuk apa? Membenahi mereka-mereka yang tidak mau sholat. Suruh tobat, kalau enggak mau tobat juga dipenjara boleh. Dipenjara juga, dikasih waktu, enggak mau tobat juga boleh digebuk sampai berdarah. Ya, sampai berdarah juga, nggak mau tobat juga, kata ulama apa? Dibiarin aja sampai mati di penjara. Tuh coba bayangin. Kenapa? Karena yang namanya pemimpin ini pengayom umat, yang ngajak warga negaranya bertakwa, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka sebanyak pahala yang didapat sebanyak warga negara yang diajak bertakwa, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya untung jadi Pak RT. Ya, nikmat jadi Pak RW. Ya, ada orang-orang yang ngurusin masjid. Kalau ikhlas kita, masya Allah. Ya, namanya orang berjuang, banyak godaannya, jangan kepancing. Kadang di masa puncak kesuksesan kita, setan ini nggak mau diem. Ya, ada fitnah-fitnah di hati setiap kita, ada hasad, ada baperan. Kalau rapat maunya berantem melulu. Ya, padahal tugas awal kita apa? Membenahi umat. Ya, harusnya masjid jadi pusat peradaban, membenahi umat ini. Ya, jangan sampai kemudian kita kehilangan fungsi dan tugas kita sebagai umat yang terbaik. Karenanya bagaimana mereka-mereka yang menggelar kebaikan-kebaikan, orang ngikutin kebaikan itu, pahalanya masya Allah sebanyak orang-orang yang diajak kebaikan dan dia melakukannya itu. Makanya tadi bisik-bisik pengurus masjid bilang, kita mau ngerjain kanopi ini, kanan kiri, itu dakwah juga. Ya, pengurus masjid ngajakin antum, bukan ngemis, bukan, ngajakin antum kerja sama. Ente yang bayar, gua yang kerjain dah. Ente yang bayarin, gua yang bikinin tuh kanopinya, kan masya Allah. Ya, saya belum jadi orang kaya, makanya ngajak melulu. Ya, pengen jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya nggak usah ajak-ajak antum itu. Cuma masalahnya apa? Surga terlalu ngablak buat saya. Ya, surga terlalu luas, seluas langit dan bumi. Kalau saya sendiri masuk surga, boros itu tempat. Jadi kita harus ngajak rame-rame. Ya, diajak. Dakwah ini tidak hanya harus di atas mimbar, tapi dengan ajakan-ajakan tadi. Bagaimana masjid membutuhkan sesuatu, dakwah ini butuh sesuatu, kita biayai. Maka orang-orang yang mengajak kepada kebaikan itu, insya Allah orang-orang yang dengan hartanya dia membangun agama ini, ya, orang yang mengajaknya, orang yang mengerjakan proyek itu, insya Allah mendapatkan pahala sebanyak orang yang bisa memanfaatkan apa yang jadi program kita itu. Karpet, adanya AC, ya, adanya apa lagi? Banyak, sound systemnya bagus, ya, airnya juga kalau dibuka kerannya ada airnya, nggak macet, ya, kamar mandi nggak bau-bau jengkol sama pete,
Ya, itu merbot, masya Allah. Harusnya yang duluan masuk surga itu merbot, Pak. Karena kenapa? Orang belum bangun dia udah bangun. Tanya Ustaz Ramadan tuh. Ya, orang belum bangun dia sudah bangun. Karpetnya kita datang nggak recehan, yang nempel di jidat kita nggak ada recehannya. Karena bersih karpetnya. Ya, divakum terus. Siapa yang vakum? Merbot kita insya Allah. Maka merbot ini nggak cuma mikirin gaji doang. Yang mikirin gaji pengurus masjid aja udah. Ya, dia mah harusnya berkhidmah kepada tamu-tamu Allah. Insya Allah dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang datang sholat ke masjid ini. Kan luar biasa tuh. Ya, sekalipun mungkin gaji merbot di sini 15 juta sekalipun ya. 15 juta iya benar. Ya, nggak PHP juga. Ya, 15 juta gajinya, masya Allah. Ya, kurang ikhlas gimana tuh merbot. Ya, ini dikerjain nih. Ya, ini bagian sarana dakwah juga. Karena bagian dakwah ini mengajak kebaikan, tidak harus kayak kita datang ada di atas mimbar ngajak dan lain sebagainya. Tapi kita bisa berdakwah dengan makom-makom kedudukan kita di tengah-tengah masyarakat. Ya, karenanya pada kesempatan hari ini bagaimana saya sampaikan para ulama menyebutkan fadilah min fadailid dakwah. Di antara keutamaan-keutamaan kita berdakwah, yang dimana dakwah ini kewajibannya amar ma'ruf nahi munkar, wa tu'minuna billah, ngajak orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mereka yang mau menjalankan kehidupannya senantiasa mengajak kebaikan, cegah kepada kemungkaran, maka dia sama saja melanjutkan muhimmatur rusul, ya tugasnya para nabi dan para rasul. Allah utus 124.000 nabi. Di antaranya 313-an jadi nabi dan rasul. Ya, diturunkan tiap-tiap kaum Rasulullah untuk seluruh manusia, tidak hanya untuk bangsa Arab saja. Ya, termasuk kita nih. Nah, ketika Rasulullah wafat, apakah Islam ini kemudian hilang? Enggak. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama ahli warisnya para nabi. Orang yang mau berdakwah enggak harus ilmunya tinggi-tinggi, enggak. Antum sekedar ngajak bini, neng bangun subuh yuk, abang sholat. Antum kalau mau sholat, ente kalau mau sholat ikut abang aja dah. Tapi kalau enggak sempat, waktunya mepet di rumah sholat ya, ajak anak perempuan kita itu. Ente yang jadi imamnya, gitu aja tuh dakwah. Bini ngerjain sholat, anak ngerjain sholat subuh, suami dapat bagian pahalanya itu. Enaknya begitu tuh umat Rasulullah itu. Yang ngajak kita kebaikan itu dapat pahalanya sebanyak orang yang kita ajak ngerjain kebaikan itu. Ya, ini kan masya Allah nih. Ya, dia melanjutkan dakwahnya para nabi dan para rasul. Mulia orang yang mendapatkan sebagai umat yang terbaik ini, yang dimana mereka melanjutkan dakwahnya para nabi. Urusan jabatan bukan kekuasaan. Ya, urusan jabatan bukan bicara tentang wilayah. Tapi adanya jabatan itu hanya sekedar apa? Melanjutkan dakwanya para nabi. Antum jadi pimpinan di kantor, boleh nggak kita nerapin tuh kalau ada karyawan datang ada kontrak kerja, minimal apa tuh, kantor punya masjid. Kalau ada orang masuk semenjak pagi sampai sore, sholat duhurnya berjamaah, asarnya berjamaah. Kalau nggak berjamaah ketahuan kena SP1, boleh. Itu dakwah namanya. Yang wanitanya muslimah, pakai jilbab ya ente ya. Ya, kalau nggak pakai jilbab kelihatan pecat tuh dah. Ini dakwah namanya. Ya, kebaikan, kita ingin kebaikan. Jangan sampai perusahaan kita, kantor yang dimana kita kerja, tiba-tiba ada jamurnya, ada bakterinya. Siapa tuh? Mereka-mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya ya tugas-tugas dakwah ini, jabatan masya Allah. Ini adalah untuk melanjutkan dakwahnya, tugasnya para nabi dan para rasul. Kemudian yang kedua, ya, orang yang berdakwah ini ahsanul a'mal. Ini perbuatan yang paling cakep, paling sempurna. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an apa? Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa 'amila shaliha. Emang ada tuh ajakan, ucapan yang paling baik daripada mereka yang menyeru kepada Allah, yang menyeru kepada perbuatan baik? Emang ada ajakan yang paling baik selain daripada itu? Enggak ada. Makanya ulama dalam hal ayat ini menghukumi tentang bagaimana keutamaan muadzin dengan imam. Ya, berebut kita tuh jadi muadzin. Kenapa?
pahalanya seorang muadzin ini sebanyak orang yang datang sholat kemari, ditambah yang dia dengar azan sholatnya di luar masjid. Nggak kebayang ya. Ustadz Ramadan udah jadi merbot ya, muadzin juga borongan udah, masya Allah ya. Pahalanya ketahuan kapan? Kalau dia mau mati duluan ya. Kalau nggak mati nggak tahu kita amalannya jadi apa enggak ya. Ini gara-gara azan saja orang datang ke masjid, pahalanya sebanyak orang yang salat. Orang yang salat nggak jadi berjamaah kalau nggak ada imam, imamnya juga dapat ya, sebanyak orang yang salat ngikutin dia berjamaah. Jadi masya Allah ya, ternyata nggak ada ucapan yang paling baik kecuali ajakan kebaikan, ajakan untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-husul alal ajril azim. Orang yang berdakwah amar ma'ruf nahi munkar ini menghantarkan dia kepada apa? Kepada ganjaran yang besar. Tadi saya bilang ada pahala jariah. Ya, mereka yang mencontohkan kebaikan saja ditiru kebaikan-kebaikannya, maka sebanyak orang yang menirunya dan mendapatkan pahala berlipat-lipat sebanyak orang yang ya diajak kebaikan itu. Contoh sekarang misalnya, ya hari ini antum undang ustaz ya, kita mungkin nggak bisa ada di atas mimbar, kita undang guru kemari ya, ada orang-orang ahlul quwah dengan hartanya beliin apa itu, ada lontong 2 biji, apa lagi pisang gorengnya, itu kan pakai duit, nggak beli pakai daun, dia nggak. Orang yang menyedekahkan hartanya itu ya dimakan sama orang-orang yang sekarang lagi dengerin ta'lim ini, anggaplah kita ta'lim nih ya, maka pahala dia sama kayak pahala gurunya, masya Allah. Makanya saya berdoa untuk kita semua jadi orang kaya dulu pada ya, orang-orang kaya yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika masjid butuh apa ya, guru-guru butuh apa, tinggal colek senggol bacok jadi udah ya, nggak usah lama-lama ya. Ada kebutuhan apa, kasih tahu cepat gercep, kita nggak usah mikir-mikir lagi ya. Kenapa ya? Ini bagian daripada ya kekuatan kaum muslimin, di mana dakwah Rasulullah bisa saja Allah menjadikan manusia ini semuanya beriman ya. Bisa saja Allah ya diminta oleh Nabi, ya Allah jadikan umat ini semua beriman aja deh, biar nggak capek-capek dakwah gitu ya. Tapi nggak juga ya. Bisa saja tuh ya Nabi meminta pada Allah itu dijadikan semuanya beriman. Tapi ini bagian daripada ujian yang Allah tetapkan kepada para nabi dan para rasul, di mana beliau semua hanya Allah wajibkan menyampaikan saja, dan urusan orang itu ikut dakwanya atau tidak itu urusan hidayah Allah makjub apa enggak ke hati-hati manusia itu ya. Nah kemudian fadilah yang keempat, bagaimana orang ini kemudian kalau kita amar ma'ruf nahi munkar ya, fadilah yang keempat an-najatu minal azab, kita selamat dari azab. Bangunkan istri, suruh salat, pulang kita waktu syuruk, salat subuh udah habis, ternyata bini kita nggak salat juga, masih tidur ngelingker kayak ular kadut di kasur ya. Yang dosa siapa itu? Yang dosa siapa? Suaminya apa bininya? Bininya. Kalau suami sempat bangunin dia, kan enaknya begitu ya. Antum juga harus khawatir punya keluarga ditopang dengan ekonomi yang cukup, bagus. Kalau kita meninggal bandek kita ada, bagus. Tapi sudahkah antum mengajarkan tentang bagaimana ilmu syariah itu hidup dalam rumah tangga antum itu? Jangan sampai kita dituntut sama anak, sama bini yang masuk neraka gara-gara bagi warisan suami, warisan babinya nggak sesuai dengan aturan Allah. Ketika ditanya kenapa kok bisa masuk neraka bagi warisan nggak sesuai dengan hukummu ya Allah, emang nggak ada yang bilangin? Kagak ya Allah ya, laki saya mah cuma sibuk kerja doang ya, nggak pernah ngajarin kita. Akhirnya apa? Sekeluarga bisa masuk neraka. Tapi kalau kita mengajarkannya, sekalipun pakai lisan orang lain, kita suruh datang ke rumah kita tuh, kita ajarin keluarga kita, maka an-najatu minal azab, Allah selamatkan kita daripada azab ya. Baik jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir fadilah dakwah kata ulama ini yang paling penting ya, yang disebut-sebut apa? Thoriqun ya, ini sebagai jalan ila khairi ummah, jalan menuju menjadi umat yang terbaik. Maka mereka yang bisa mengamalkan Quran ini
apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Tadi salah satunya perintah tentang bagaimana amar ma'ruf nahi munkar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mewajibkannya. Jangan sampai ada setiap kita mohon ampun kepada Allah enggak diampuni. Setiap kita punya hajat mohon pada Allah tidak dijabah doa-doa kita. Kita khawatir. Maka sedini mungkin ya peringatan peristiwa nuzulul Quran menjadi refleksi buat kita semua agar kita mampu menjadikan Quran bagian daripada warna dalam kehidupan kita. Kalau kita menghadapi sesuatu, maka Quran jadi penawarnya, jadi obatnya. Kita mengukur perbuatan seseorang dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan agama ini kita bisa mengukur perbuatan seseorang apakah benar atau salah. Dan mudah-mudahan dengan timbangan agama yang benar, ya yang salah ini terlihat di mata kita, sehingga kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terjerembab lagi ke dalam hal-hal yang salah di sisi Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu barangkali hal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apa-apa yang telah kita lakukan semenjak kemarin hingga malam hari ini, ya segala aktivitas ibadah kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersiap kembali untuk menjambut ya ujian-ujian berikutnya sampai nanti Ramadan berlalu meninggalkan kita semua. Baik, itu saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Pada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita tutup dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.